Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Kalau tadi saya namakan bahwa badai semakin kencang, maka badai ini yang paling terkena atau yang paling terimbas oleh badai ini adalah kesehatan masyarakat. Dalam seminggu ini, angka yang terkena atau positif corona di Indonesia itu melonjaknya tajam. Dia naik 100%, 2 kali lipat dari minggu lalu. Kalau minggu lalu catatan saya ada 1.155, ini pengumuman juru bicara COVID, 1.155 kasus. Minggu ini berubah menjadi 2.738 positif. Lebih dari 100%. Korban yang meninggal, kalau minggu lalu 102 orang meninggal, pada minggu ini sudah menjadi 221 orang meninggal. Dan syukurnya yang sembuh juga meningkatnya cukup tajam, dari 59 orang sembuh, sekarang udah 204 orang yang sembuh. Saya ingin kita mendoakan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita ini diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan mereka yang sekarang ada di rumah sakit itu bisa pulih dan sehat kembali. Dan yang paling khusus lagi tentulah yang terdampak adalah tenaga medis, yaitu dokter dan perawat. Dokter yang berjuang di garis paling depan sampai kemarin itu dan sampai hari ini, catatan saya sudah 25 orang yang gugur dalam menjalankan pengabdiannya. Saya dari awal mengusulkan mereka ini diangkat menjadi pahlawan kemanusiaan. Dan kalau bisa dikasih penghargaan sejajar dengan Mahaputra. Saya sekarang ingin dapatkan gambaran yang lebih luas dari satu-satunya malam ini dokter yang kita undang selama ini. Barisan dokter. Malam ini hanya Profesor Dr. Arif Parial Sam, dokter spesialis penyakit dalam. Bagaimana gambaran akibat badai ini terakhir ini dan kenapa menaiknya sangat tinggi dalam sepekan ini? Ya, terima kasih Bang Karni. Jadi saya juga mengapresiasi ya bahwa topik ini terus diangkat di ILC ini, dan juga terima kasih bahwa setiap hari itu selalu ada, baik itu di kabar petang maupun di kabar malam, dan juga semua itu selalu menghadirkan dokter-dokter. Jadi paling tidak ini memang suatu artinya media yang memang penting sekali untuk dokter bisa bicara ya. Nah, sekali lagi memang saya juga misalnya dengan TV-TV lain ya, kemudian juga radio, itu juga luar biasa apresiasinya. Kami selalu diberi kesempatan untuk bicara. Cuman pertanyaannya kan tadi kok ini angkanya masih banyak terus, apa yang salah sebenarnya kan begitu. Saya terima kasih tadi juga Pak Bang Karni tadi menstreskan bahwa memang berarti di dalam 1 minggu ini terjadi peningkatan 150%. Jadi kalau hitung-hitung terus ini terjadi, memang yang terjadi adalah eksponensial, maka kita bisa bilang di akhir April ini belasan ribu yang akan positif. Ini kalau tidak ada upaya-upaya bagaimana eksponensial ini bisa kita flatkan gitu ya, kita usaha ke situ. Nah, sekarang tadi juga kita diskusi di depan. Pertanyaannya bagaimana sih sebenarnya kita memutus mata rantai ini. Nah, ya kita mesti bilang bahwa sebagian masyarakat itu tahu sebenarnya gitu ya bahwa virus itu ada di mana-mana gitu. Dan bahkan kalau yang bilang lagi kan virusnya nggak kelihatan. Nah ini memang sekali lagi juga pada satu kesempatan saya bilang memang kalau
tidak ada anggota keluarganya yang kena, ini kapok tuh kurang, belum kapok gitu loh. Saya ambil contoh, ada pasien saya cerita, dok saya tinggal di belakang rumah pasien yang positif, itu sekampung itu sepi. Kenapa? Karena rasa takutnya itu tadi, karena sudah ada yang kena gitu loh. Jadi ini memang pertama karena ada yang belum kena. Nah, kembali lagi tadi kita bicara soal dampaknya. Saya rasa ini memang sudah luar biasa. Ya, angka kematian kita itu sudah nembus tadi 221. Angka kematian kita ini masih bertahan di 8%. Bahkan pada beberapa hari lalu sempat kita angka sampai 8,9%. Ya, artinya apa? Bahwa memang ini problem kita. Kita coba mentrace apa sih masalahnya, kenapa kok ini banyak yang meninggal. Ternyata juga pertama adalah karena memang tadi rumah sakit tidak siap. Dalam arti kata kapasitas rumah sakit tidak siap. Jadi pasien-pasien itu datang dalam keadaan terlambat. Kita juga dengar cerita bahwa ada pasien karena rumah sakit rujukan penuh akhirnya pindah ke sini dan akhirnya pada saat dapat ya sudah harus ventilator misalnya. Di satu sisi lagi tadi juga udah disinggung-singgung, ventilator juga sudah terbatas gitu. Padahal kita tahu ketika seseorang itu mengalami infeksi COVID-19, kemudian dia mengalami infeksi paru yang luas, akhirnya terjadi gagal napas, maka yang harus dikerjakan artinya harus sebagai dokter, tim dokter pasti akan berpikir bahwa ini mesti ventilator. Karena tidak mungkin kondisi paru yang sudah terinfeksi luas itu untuk memaksa mendapat oksigen. Kita tahulah ketika dia tidak dapat oksigen jadi fatal. Jadi ini hal-hal yang memang terjadi. Belum lagi kita bicara soal faktor gagal ginjal yang juga pada pasien-pasien yang memang di ujung itu, yang artinya memang keadaannya berat, itu bisa terjadi gagal ginjal. Kita bicara soal fasilitas untuk cuci darah. Sekali lagi ini memang problem kita. Oleh karena itu, dan saya juga tadi ya, kalau kami ini para dokter itu, kami itu udah pasti karena ngelihat temen itu ada yang positif, kami itu udah waspada bener gitu loh. Tapi benar tadi Bang Karni bilang tadi, masalahnya apa? Ya APD ini udah susah gitu. Ya masker juga udah susah. Tentu masker N95 yang dibutuhkan ketika kita memeriksa pasien, mau buka mulut pasien. Karena pada saat pasien itu buka mulut, dia ada hembusan, itu bisa tertular dokternya. Dan mesti saya sebutkan, ya terus terang saya pribadi juga, di awal itu belum terlalu ngeh bener. Tapi ketika saya tahu pasien yang datang itu cuman lemes-lemes gitu, ternyata 2 hari, 3 hari dia datang lagi ke rumah sakit, ternyata PDP. Itu yang tadi. Dan saya sampaikan bahwa data yang kita lihat, bahwa kita agak beda dengan yang di China. Yang di China itu angka demam itu sekitar 95%. Di angka kita itu 85%. Jadi artinya apa? Ada 15% orang yang datang sakit itu tidak demam. Nah oleh karena itulah kalau kita lihat juga analisa teman-teman kami yang meninggal ini, memang teman-teman yang tidak terlibat langsung sebenarnya pada menangani pasien COVID. Karena kalau dia langsung menangani pasien COVID, dia akan pakai APD yang lengkap. Tapi terus terang ya ini yang jadi masalah. Artinya begini, kan pasien-pasien itu kan bukan juga pasien COVID. Ada yang pasien dengan problem mata, ada problem dengan THT, ada problem dengan patah tulang dan segala macam. Dan tadi ketika dokter berhadapan dengan pasien-pasien tersebut, maka ada kemungkinan bahwa pasien itu juga positif COVID. Jadi ini yang memang terima kasih ya upaya-upaya yang dilakukan bagaimana mencari APD ini tadi. Biar dokter-dokter ini bekerja, bukan saja dokter-dokter yang terlibat langsung pada COVID, tapi juga dokter-dokter yang tidak terlibat langsung. Kayak seperti saya ini dokter penyakit dalam yang tidak menangani langsung pasien COVID. Tapi kan saya tetap mesti praktek misalnya. Kesian pasien-pasien itu yang mahnya kambuh karena cemas yang luar biasa, kemudian tidak bisa tidur segala macam. Nanti kalau pasien ini tidak diurus, akhirnya nggak bisa tidur, makan juga susah, daya tahan tubuhnya turun, dia akan kena ini COVID. Jadi sebahagian dari dokter-dokter yang tadi tidak menangani langsung ini pun juga harus menjadi perhatian. Jadi ya seperti tadi lah APD. Saya melihat begini, ya saya pernah menyampaikan bahwa Jakarta itu seperti Wuhan-nya China sebenarnya. Jadi apa yang kita mesti antisipasi? Ya itu tadi nih, mudik, kita bicara soal mudik. Jadi oke lah, pemerintah sudah bilang ini bahwa tidak dianjurkan untuk mudik. Beberapa kepala daerah bilang udah nggak usah mudik, ya lebih baik uangnya ditabung atau uangnya dikirim aja begitu untuk orang kampungnya seperti itu. Ini memang suatu hal yang benar-benar harus dilakukan. Kenapa? Karena tadi angka yang cukup tinggi di Jakarta ini, kita tahu ketika dia pulang ke daerah, dia akan menularkan kepada orang lain. Jadi ini kalau tidak PSBB ini tadi tidak
benar-benar dilakukan dengan optimal, maka kita bisa tahu yang saya bilang tadi, angka 150% itu akan naik terus. Jadi pada akhir April terjadilah kita menembus angka 10.000 angka kejadian ini. Ya, jadi ini yang mesti perhatian. Dan saya mesti bilang bahwa yang paling kena dampaknya adalah para dokter dan tenaga kesehatan. Kenapa? Karena dia yang terlibat langsung, Bang Karni. Dia yang ketemu langsung dengan pasien-pasien tersebut, bukan saja pasien COVID, bisa juga pasien COVID. Karena sekali lagi kita juga menemukan ya pasien-pasien yang tanpa gejala, misalnya bahwa dia ternyata positif. Ya, kita bisa lihatlah apa yang dilakukan pada salah satu pendidikan di Sukabumi kan, dari 1.500 ternyata memang bolak-balik itu teman-teman juga melawan, ada batuk pilek segala macam, ternyata ada 300-an yang positif. Walaupun ini dengan dilakukan dengan rapid test gitu. Saya juga setuju memang rapid test saat ini memang untuk DKI yang saya tahu itu rapid test diutamakan untuk para dokter-dokter. Ya, itu penting. Kenapa? Karena dokter bertemu dengan pasien. Di satu sisi jangan sampai dokter juga artinya karena ketidaktahuan atau tadi mungkin juga tidak tahu positif, akhirnya dokter juga bisa menularkan kepada pasien. Ini memang suatu hal yang penting mesti diketahui ya, dan apalagi kalau memang keterbatasan alat pelindung diri. Kemudian juga orang yang memang sudah kontak langsung, itu menjadi hal yang penting. Memang ada cerita bahwa dia OTG, orang tanpa gejala, tapi dia sudah kontak langsung. Apalagi tadi misalnya OPD, karena sekarang memang problem kita adalah yang molekuler ini. Walaupun pemerintah sudah bekerja luar biasa untuk kita melakukan pelatihan, jadi para laboratorium kita juga dilakukan sukarelawan, banyak yang mendaftar sampai ratusan, kemudian juga peralatan diadakan lagi. Jadi mudah-mudahan ini nanti dengan semakin banyaknya fasilitas-fasilitas untuk mendeteksi ini, maka kita bisa tahu siapa sebenarnya yang positif-positif ini, sehingga pada yang positif-positif ini bisa kita lakukan isolasi. Dan sekali lagi, kalau gejalanya ringan nggak perlu dirawat gitu loh. Biar rumah sakit itu hanya menangani kasus-kasus yang sedang atau berat saja. Tapi yang penting adalah ketika dia dilakukan isolasi di rumah, ada petugas kesehatan yang monitor. Ini ada beberapa lembaga untuk monitor ini juga nggak perlu kita datang, tidak. Kan ada gadget, artinya kita bisa manfaatkan itu. Dan saat ini pun Dikti ya menggerakkan para mahasiswa kedokteran untuk terlibat di dalam KIE ini. Jadi memonitor ketika ada pasien yang positif. Jadi ini menurut saya Bang Karni, kita lihat aja apakah PSBB ini berhasil. Ya, saya juga setuju bahwa pada tempat-tempat berkumpulnya orang, tadi saya juga sampaikan ke Pak PLT Dirjen, tolong juga pengadaan cuci tangan, ya alat cuci tangan yang banyak di LP tersebut, karena dengan kurang 35.000 pun sebenarnya itu masih melebihi kapasitas yang ada. Ketika melebihi kapasitas, memang potensi penularan terjadi pada kelompok-kelompok masyarakat seperti itu. Ini kira-kira tanggapan dari saya sementara, Bang Karni. Ada berbagai pertanyaan di masyarakat ya. Pertama, penyebarannya. Apakah memang ada di mana-mana virus itu, dan ataukah hanya dibawa oleh orang-orang yang carrier? Jadi bukan berterbangan di mana-mana. Dulu kan dikatakan tidak airborne. Hanya kalau ada sentuhan atau orang batuk di depan kita atau dia bersin. Tapi sekarang ini kan ada perintah lagi supaya pakai masker semua. Padahal sebelumnya hanya yang sakit aja yang pakai masker. Ini agak masyarakat jadi bingung. Ini apa, udara kita ini udah dipenuhi oleh virus, ataukah masih seperti dulu itu bahwa kalau kita bersentuhan dengan yang terinfeksi baru bisa menular ke kita, atau kena dropletnya baru kita kena? Jadi saat ini memang yang WHO masih tetap bahwa penularannya secara droplet dan aerosol. Aerosol itu maksudnya apa? Ketika dokter gigi melakukan bur, langsung buka mulut, atau dokter THT langsung buka mulut, dia bisa
tersembur dengan udaranya dan dia bisa tertular kalau memang pasien tersebut positif. Jadi sekali lagi kenapa ini anjuran seperti itu? Karena tadi jumlah kasusnya udah banyak di tengah masyarakat. Oke lah, kita ambil data yang dikerjakan oleh Dinkes DKI atau misalnya juga dari Jawa Barat, itu angkanya sekitar 1-3% yang positif, artinya yang positif dengan rapid test tersebut. Jadi kalau kita bilang kan kalau 3% aja berarti kalau ada 100 orang kan 3 orang. Nah, kami juga punya data misalnya dari molekuler itu bahkan angkanya bisa sampai 6%. Jadi artinya apa? Ya itu tadi bahwa cukup banyak udah di tengah masyarakat ini. Dan ini yang mesti penting, kadang-kadang masyarakat ini juga mesti paham ya bahwa tertularnya itu jelas memang dari droplet. Seperti saya ngomong seperti ini, mungkin ini nempel, kalau saya karier ini nempel di meja, kemudian ada orang lagi dalam waktu yang tidak terlalu cepat megang meja saya ini, kemudian garuk hidung, itu bisa tertular gitu loh. Jadi oleh karena itulah sesimpel itu penularannya, sesimpel itu penularan. Jadi ini yang harus diperhatikan. Maka sekarang bagaimana nih kita dianjuran untuk pakai masker semua ya, karena problemnya udah orang yang membawa virus itu udah ada di mana-mana sekarang ini. Itu yang jadi masalah, yang kita nggak tahu sebelah saya ini positif atau tidak. Karena sekali lagi tadi saya bilang, buat yang sakit, yang buat data kita aja itu 85% yang demam. Jadi kalau tadi thermal scan itu hanya men-screening yang memang saat itu dia sakit. Tapi yang dia sakitnya ringan, cuman pilek-pilek atau flu saja, itu tidak tercover dengan alat tersebut begitu. Tapi bahkan saya juga agak juga menyampaikan bahwa sebenarnya apakah disinfektan yang disemprot-semprot itu efektif? Mungkin efektif hanya saat itu saja. Kenapa? Karena lewat, seperti kita tadi lewat, mungkin yang ada di virus saya ini hilang saat itu. Tapi ketika saya ngomong seperti ini, virus jatuh lagi di badan saya, virus jatuh di itu lagi, tetap itu menularkan gitu loh. Jadi ini yang memang masyarakat harus diedukasi. Makanya tadi harus menggunakan masker. Karena dengan konsep masker ini adalah you protect me dan I protect you. Itu yang penting. Jadi saya melindungi kamu dan kamu melindungi saya. Maka kenapa kita mesti selain physical distancing seperti ini juga masing-masing menggunakan masker. Jadi ini hal yang memang harus diperhatikan oleh masyarakat kita. Dan seperti saat ini ya, sekali lagi bagaimana tadi ya mencegah orang ada di jalan gitu. Tadi apalagi ya ini kan orang jalan karena perut. Nah sekarang bagaimana kita biar perutnya itu biasa terisi. Karena kalau juga masyarakat yang itu memang artinya tidak diperhatikan ya, istilahnya dia juga mungkin oke ada masalah karena memang penghasilannya jadi terganggu. Nah ini yang mesti diurus. Karena kalau mereka ini tidak diurus, akhirnya asupan gizinya nggak bagus, daya tahan tubuhnya turun, dia lagi artinya bisa menjadi sumber penularan. Dan yang penting juga tadi juga disinggung benar bahwa masyarakat ini jangan stres. Saya mesti bilang seperti inilah. Di Wuhan itu kan penduduk 5 juta, tapi yang kena itu kan 60 ribu. Artinya ada 4 jutaan lebih orang yang selamat gitu loh. Jadi yang penting adalah daya tahan tubuh. Ya daya tahan tubuh yang penting, tidak stres ya kan, banyak makan teratur ya, kemudian juga istirahat yang cukup ya, kemudian juga banyak mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran, dan tadi ya kita harus selalu cuci tangan karena kita nggak tahu nih tangan kita ini bagaimana. Kalau saya sudah mesti ingat ya, garuk-garuk itu udah kita lupakan lagi deh. Paksain aja kalau perlu garuk-garuk pakai apalah gitu. Jangan langsung tangan kita yang menggaruk ini karena tadi kita nggak tahu nih tangan kita habis menyentuh apa, permukaan apa yang mungkin barusan ada orang batuk di situ, kemudian itu bisa menularkan virus. Ini hal yang mesti diperhatikan oleh masyarakat. Baik, pertanyaan lagi tadi Pak Dokter menyinggung soal disinfektan yang disemprot-semprot. Berapa dokter sebelumnya di sini mengatakan bahwa itu jangan ke tubuh manusia, itu malah bahaya untuk tubuh manusia. Iya. Nah, itu kebenarannya sejauh mana? Iya betul. Jadi ini sebenarnya anjuran WHO yang menyampaikan bahwa apalagi WHO Indonesia karena melihat itu menjadi booming di mana-mana, orang semprot-semprot semua pakai disinfektan. Akhirnya apa? Mungkin juga kualitas dari disinfektannya ini ya jadi akhirnya meracuni orang tersebut. Kita dengar cerita kan di beberapa di daerah Jawa itu ada yang keracunan gara-gara disemprot disinfektan tersebut. Belum lagi bicara soal kalau kena mata ya matanya jadi merah kalau memang dia memang ada alergi. Kemudian juga kulit, kalau kulitnya sensitif dia juga bisa timbul alergi. Jadi ini hal-hal yang seperti ini yang saya sebutkan tadi bahwa kalau ini terus ada, kita kan masih panjang nih. Saya nggak tahu ini mungkin Mei, Juni, Juli apakah ini terus terjadi, dan ketika itu kita terpapar terus disemprot-semprot terus, saya bisa prediksi bahwa pasti akan terjadi suatu penyakit kronis. Mungkin nggak sekarang, nanti 5 tahun 10 tahun yang lalu gitu loh yang terjadi karena tadi terpapar selama berbulan-bulan dengan disinfektan tersebut. Baik,
Satu lagi Pak Dokter, ini orang kan karena udah banyak juga yang meninggal di komplek mana ada yang meninggal, di komplek mana ada. Apakah satu komplek itu mereka ODP semua sudah, ataukah yang berhubungan langsung tok yang katakanlah boleh jadi ODP? Ya, jadi sebenarnya pengertian dari apa namanya orang dengan pemantauan itu memang ada gejala. Jadi demam kah atau batuk atau pilek dan ada kontak. Bagaimana kontaknya? Kontaknya ya kontak erat. Jadi artinya misalnya dalam satu keluarga atau misalnya dalam satu rapat pertemuan bahwa dia mungkin salah satu pegawai dalam satu rapat ada sekitar 10 orang dia ikut rapat ngobrol begini kan itu yang jadi. Tapi kalau kita tetangga jauh nggak pernah ketemu juga ya nggak usah cemas. Tapi saya lihat beberapa itu menjadi shock terapi buat kampung tersebut. Saya dengar dari pasien-pasien aja cerita begitu. Ketika ada satu yang jadi korban itu kampung itu sepi, orang takut gitu loh. Walaupun itu takutnya berlebih-lebihan. Dan sekali lagi tadi, kalau takut kita ini menimbulkan kecemasan, akhirnya kita stres, kemudian juga jadi tidurnya juga menjadi susah, kemudian juga makan juga jadi nggak nafsu, akhirnya asam lambung jadi naik. Kalau dia hipertensi, tekanan darahnya juga naik. Kalau dia penderita kencing manis, gula darahnya jadi naik. Akhirnya apa ya? Mungkin meninggalnya nggak dengan COVID, tapi meninggalnya karena stroke gitu Pak Bang Karni. Itu yang mesti diperhatikan tuh kayaknya seperti itu. Iya, misalnya kalau dia paranoid atau bisa juga memanfaatkan. Ada beberapa staf saya minta izin gak masuk gara-gara orang satu komplek dia ada yang meninggal. Iya betul. Ini jadi alasan atau paranoid. Kita lihat dulu pemirsa.